Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market crypto. Khususnya nanti kita akan update beberapa altcoin apa saja sih yang berpotensi gitu ya. Nanti kita lihat beberapa berita altcoin juga, lalu kita akan bahas juga technical Bitcoin sekarang dan kira-kira outlook ke depannya itu bagaimana. Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa bantu share videonya, like dan juga subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Langsung kita masuk update. Bitcoin turun sedikit ya, 48.600. Ethereum juga turun di bawah 4.000 ya. Kalau kita lihat rata-rata altcoin masih banyak yang cukup performing, cukup naiknya cukup signifikan ya hari ini. Coba kita lihat dalam 24 jam terakhir, ada Near Protocol naik 19%, IOTA naik 16%, ada Terra Luna ini udah naik $94 ya. Cukup kuat sekali nih Terra Luna. Ada Phantom, Aave, Matic, Shiba. Nah, nanti itu beberapa mungkin kita akan bahas juga di dalam video ini. Nah, apakah ada yang koreksi? Coba kita cek juga deh. Ada seperti Yen Finance, Arweave, PancakeSwap, dan lain-lain. Tapi koreksinya minimal banget ya. 7%, 4%, rata-rata hijau. Nah, coba kita lihat untuk Crypto Fear and Greed Index bagaimana. Nah, ini kemajuan nih. Di Fear and Greed Index kita sudah kembali lagi ke level greed. Bukan greed sih, sebenarnya masih fear, tapi ini sudah di warna kuning atau udah mulai mau masuk neutral. Tapi bukan artinya kita udah boleh beli gitu. Karena kalau menurut saya ini masih belum aman. Mungkin nanti kita coba lihat aja pembahasannya di teknikalnya aja ya untuk beli atau enggaknya ya. Nah, kita akan langsung masuk aja sekarang ke dalam altcoins. Kita mulai dari Shiba. Update Shiba sedikit. Shiba Inu spikes kemarin. Coba kita lihat sekarang Shiba Inu bagaimana ya. Shiba Inu sekarang naik sekitar 7%. Shiba Inu spikes as whales add to existing positions. Jadi ini memang Shiba Inu ada transaksi di mana whales itu artinya ya yang mempunyai paus-paus besar gitu ya, yang dananya besar juga membeli Shiba lagi gitu ya. Kita bisa lihat dari sini, a single wallet purchase nearly sekitar 134 juta dolar untuk Shiba Inu tokens. Tweetnya tuh di sini, kalian bisa lihat lagi sini, ini dari Whale Stats. Looks like whales are really hungry for ship gitu, artinya whales memang buying ship terus. Dan sebenarnya ini bisa positif atau negatif sih, tergantung teman-teman lihatnya bagaimana. Mungkin ada teman-teman yang suka, wah kalau whale beli berarti bagus juga, tapi ada yang juga, wah kalau whale beli berarti cukup centralized gitu. Jadi ini tergantung kalian lihatnya dari sisi mana gitu ya. Tapi ya artinya ada support dari whale-nya membeli. Dan kalau kita lihat lagi di sini, an Ethereum whale added sekitar 4 triliun Shiba, atau tadi yang kita lihat sekitar 136 juta ya. Dan kalau kita lihat lagi di sini, SHIB is the most traded and biggest hodling token among the top 1008 wallets. Jadi kalau dari sini kan kita bisa lihat bahwa SHIB ini menjadi kripto yang paling banyak di hold sama whale gitu. Kenapa namanya whale? Karena ini top 1000 Ethereum wallets. Jadi yang paling tinggi, yang punya saldo paling tinggi lah istilahnya di Ethereum wallets-nya gitu ya. Untuk Shiba. Kita langsung masuk lagi ke Terra. Ini Terra memang lagi kuat-kuatnya, Terra Luna. Kita bisa lihat lagi dalam 7 hari terakhir nih, teman-teman bisa lihat nih ya. Kalau bear market biasanya nggak seperti ini. Kita lihat bear market ini altcoins cukup signifikan sekali kenaikannya. Yearn Finance naik 68% dalam 1 minggu terakhir. Terra Luna 63%. Ada Helium, Arweave naik 48%, 43%. Avalanche, HBAR dan lain-lainnya gitu ya. Dan Terra Luna ini notches a new record high above $90 ya, $90, bahkan topnya tadi sempat $98 ya, karena saya juga ada Terra Luna. And even as short keep piling, jadi ini memang banyak orang yang juga lagi short Terra Luna gitu, istilahnya mereka banyak yang udah mulai masuk pasang short istilahnya ya, mungkin untuk turun. Kalau kita lihat ke bawah juga, in Luna case, funding rates, jadi ini kalau teman-teman main futures pasti tahu funding rates ya, ini sudah masuk ke dalam negatif, jadi lebih banyak yang memegang short atau membuka posisi short. Artinya ya mungkin mereka melihat bahwa Terra Luna ini mungkin udah nggak bisa naik lagi, istilahnya mungkin akan turun sesaat, istilahnya seperti itu ya. Bagaimana untuk kedepannya? Sebenarnya kalau untuk Terra Luna kedepannya sebenarnya masih cukup bagus. Apakah masih bisa naik? Mungkin bisa ke $100 di 3 digit sebelum akhir tahun, itu mungkin masih cukup possible. Tapi kalau teman-teman yang belum beli dan pengen ikutan, mungkin tunggu dia koreksi dulu, jangan beli sekarang ya, karena memang sudah naiknya cukup signifikan gitu ya. Itu saran dari saya. El Salvador, ini kita langsung masuk lagi ke dalam beberapa berita Bitcoin ya. El Salvador buys 21 Bitcoin. Jadi El Salvador membeli lagi sekitar 21 Bitcoin. Untuk apa? Untuk celebrate Desember 21 2021 gitu. Ini dari si presidennya sendiri, si Nayib Bukele. Dia bilang, today, hari ini adalah tanggal 21 di tahun 2021 di abad 21 gitu ya. Lalu dia bilang juga El Salvador ini size-nya sekitar 21.000 km. Jadi dia
beli 21 Bitcoin. Ini cuma buat apa ya, buat beli aja lah, iseng mungkin ya. Jadi kira-kira itu untuk El Salvador. Lalu kalau kita lihat lagi untuk technical Bitcoin bagaimana, ini dari analisa dari si Michael van de Poppe. Dia ada bilang Bitcoin is consolidating here in the normal manner. Ini seperti yang di bulan Juli yang terjadi. Consolidate ini ada, misalnya kalian bisa lihat ini ada, bisa dibilang ada garis resistance line gitu nih. Resistance line, ke reject nggak bisa breakout, tapi akhirnya bisa breakout ujungnya gitu ya, breakthrough di sini tulisannya. Lalu ada acceleration di mana kita langsung naik ke atas lagi. Kira-kira itu seperti itu. Apakah bisa melakukan hal yang sama yang sempat kita alami juga? Di sini kita ke rejection, ada penolakan istilahnya ya. Lalu sekarang apakah sudah masuk breakthrough? Mungkin, tapi ini belum konfirmasi sebenarnya ya, karena kita masih di ambang. Itu dari si Michael van de Poppe. Kita lihat juga dari si Matthew Hyland, dia bilang bump and run pattern ini lagi cukup trending juga, di mana Bitcoin banyak yang bilang analis itu ada possible mengalami bump and run pattern, di mana ini patternnya ya. Kalian lihat di sini, saya coba zoom, lead in phase agak sedikit blur ya. Lead in, ada bump phase, terus ada run phase. Jadi dibagi 3 fase, dan kalau sudah bisa break dari resisten yang trend resistance ini namanya run phase, artinya naiknya cukup signifikan, istilahnya seperti itu ya. Apakah Bitcoin mengalami hal ini? Kalau untuk sekarang chartnya masih relatif similar atau sama, tapi kita hanya waktu menentukan nih apakah kita bisa rally ke atas lagi atau enggak. Ini dari bump and run pattern ya. Oke, kira-kira itu untuk update Bitcoin. Nah, sebelumnya tuh kemarin kita juga sempat membahas tentang solusi untuk yang sangkut di crypto. Kalau teman-teman yang belum cek, bisa feel free untuk cek videonya. Dan di video ini kita bilang bagaimana sih cara kita research atau mencari crypto-crypto yang lagi berpotensi gitu ya. Salah satunya caranya seperti kalian harus buka Twitter, sering baca berita, sering baca report, dan ini salah satu report yang saya mau kasih lihat ke kalian juga ya. Kita nggak akan terlalu mendetail karena mungkin beberapa teman akan sedikit bosen juga ya. Tapi ini reportnya. Contohnya kita lihat dari sini nih. Ini dari report dari Messari. Messari ini database untuk crypto ya. Dan ini dia membahas tentang DeFi Total Value Lock and Total Value Lock Shares untuk non-Ethereum layer 1. Jadi ini crypto ekosistem smart contract layer 1 tapi bukan Ethereum. Dan dari sini kita bisa lihat awalnya, bisa kalian perhatikan, ini Binance Smart Chain di bulan Mei, di bulan Juni, kita bisa lihat dia punya total value lock ini paling tinggi ya. Share kuningnya nih, percentage-nya paling tinggi. Mungkin ada Matic, ada Polygon juga di atas, ada sedikit warna ungunya, kita bisa perhatikan di sini. Tapi kalian lihat setelah berkembangnya beberapa dari bulan Juli sampai sekarang, kita bisa perhatikan bahwa Binance Smart Chain punya total value lock itu berkurang gitu ya. Dari atas ini itu berkurang. Artinya apa? Artinya share dari Binance Smart Chain itu sudah mungkin sedikit dice down atau sedikit mengalami penurunan. Lalu kita lihat Ethereum layer 1 mana yang lagi trending naik. Seperti kita lihat Solana. Ini makin lama makin naik. Tapi ini sedikit turun sih sebenarnya Solana ya. Tapi yang lagi naik nih, kita lihat dari sini Avalanche ini lagi naik nih yang warna merah. Phantom makin lama makin besar juga nih, dia punya total value lock. Jadi kita lihat dari situ, kita bisa lihat nih, oke, berarti ini layer 1 yang mungkin lagi bergerak cukup positif. Polygon juga. Ini masih banyak, kalian bisa lihat aja dari Twitternya sendiri. Lalu dia ada banyak lagi sih, ini tentang crypto market cap-nya dia dengan total value lock-nya juga. Ini kita bisa bandingkan juga dari Solana, Binance Smart Chain, Phantom, dan Polygon. Dia cukup bagus sih, dan ini sebenarnya cukup mudah, tapi teman-teman harus sering baca gitu ya. Dan kalau kita dari sini juga, kita lihat ini 30 days DeFi relative growth matrix by ecosystem. Ini ekosistemnya masing-masing, dan kita bisa lihat di sini Avalanche ini paling kuat nih. Hijaunya market cap-nya naiknya 70%, total value lock naik 61%, dan lain-lainnya rata-rata hijau. Highest growth gitu perkembangannya. Dan ini dia juga ada bilang juga, surprise, AVAX is the fastest growing in a number of categories, di beberapa kategori. Ya ini ya bisa kita lihat lah seperti ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi kita nggak terlalu mendetail, mungkin akan ada sedikit bosan juga mungkin ya teman-teman. Tapi kalau suka mungkin bisa komen, nanti kita mungkin bahas lagi seperti ini di video selanjutnya kalau teman-teman suka ya. Ada decentralized exchange dan lain-lain. Nah, tapi yang saya mau bahas ini dari yang si Sapien dia bilang juga, bahwa dia bilang apa? AVAX and Solana have received most of the attention. Jadi sekarang perhatiannya itu di AVAX dan Solana gitu ya. Tapi Polygon atau Matic masih has some interesting nuggets, ada yang menarik dari Polygon. Kita lihat dia bilang apa, dari mid Oktober sampai mid November, tengah Oktober sampai tengah November, growing chain-nya di dalam secara user itu Polygon atau Matic itu lebih besar daripada Avalanche. Dan kita lihat tadi Avalanche ini
di sini ya, kita lihat dari, bukan, yang di sini kita lihat Avalanche ini memang growth-nya lagi signifikan. Apakah mungkin akan ada perubahan dari Avalanche ke Polygon? Mungkin bisa terjadi. Kita lihat dari sini, the fastest growing chain by user sekitar 1,8 juta trader atau naik sekitar 137%. Sedangkan Avax ini naik sekitar 370.000, naik sekitar 92%. Jadi kita bisa compare Polygon itu kenaikan usernya dalam tengah Oktober sampai November lebih besar daripada Avalanche. Kira-kira gitu ya. Jadi apakah mungkin ke Polygon? Mungkin, bisa jadi ya. Kalian bisa cek juga dari DeFi lama, sempat kita mention juga. Ini bisa kita lihat bahwa dia punya total value lock sekarang nih Terra Luna udah nomor 2 gitu ya. Mungkin dengan adanya Astroport yang decentralized exchange-nya dia, ini juga menjadi tren kita. Makanya kita bisa lihat ada kenaikan signifikan increase dalam harganya juga, karena total value lock-nya, atau kalau teman-teman nggak ngerti total value lock itu apa sih, ini adalah dana yang di lock atau dikunci di dalam DeFi gitu ya, di dalam decentralized finance-nya. Semakin besar, berarti semakin orang lebih percaya terhadap ekosistem tersebut dan semakin bagus gitu ya. Binance Smart Chain awalnya nomor 2, sekarang menjadi nomor 3, ada penurunan sedikit. Avalanche ini naik terus, sekarang nomor 4, dan lain-lain. Kita bisa lihat dari trennya di sini. Lalu teman-teman bisa cek juga, ini DeFi lama sebenarnya cukup lengkap. Dia ada DeFi, Decentralized Finance, ada juga NFT. NFT yang top Adidas, ada Bored Ape Yacht Club gitu ya. Banyak, teman-teman bisa cek juga untuk NFT-nya. Dan kira-kira seperti itu ya. Itulah bagaimana cara cari koin-koin berpotensi. Mungkin banyak yang tanya berpotensi apa lagi sih. Mungkin kalau saya sekarang ini bukan rekomendasi sebenarnya, tapi ini beberapa kripto yang mungkin yang lagi di watchlist saya juga ya. Yang pertama yang saya lagi lihat itu adalah LRC. Jadi kalau saya lihat ini mungkin kalau Ethereum atau Bitcoin kembali naik lagi, mungkin yang Ethereum layer 2 ini akan cukup mengalami significant increase mungkin ya. Dan pertama Matic, tadi kita lihat Matic. Lalu yang layer 2 satunya lagi yang bergerak di dalam ZK Rollup atau Zero Knowledge Rollup itu adalah Loopring. Jadi ini cukup berpotensi juga mungkin. Lalu mungkin saya lihat juga Ocean juga cukup bagus, tapi ini udah naik 17%. Nanti mungkin tinggal kita tunggu dulu lah. Kalau misalnya dia ada penurunan baru beli lah. Tapi ini tergantung analisa teman-teman juga ya. Tapi ini kembali lagi, ini hanya watchlist, jadi disclaimer on juga ya. Lalu terakhir ini juga sempat kita mention juga, Matic still looking quite a bit like Ethereum 2017 dari si TechDev, di mana Matic di 2021 secara teknikal ini mirip dengan Ethereum di 2017. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau kita bandingkan harganya, mungkin ini Matic bisa sampai $8 mungkin ya. Ini tapi rough estimation doang, ini ukuran kasar lah istilahnya ya. Oke, kira-kira itu untuk altcoins. Kita bahas sekarang untuk Bitcoin-nya nih. Jadi kalau teman-teman yang beli karena takut FOMO atau gimana, kita bahas dulu dari Bitcoin-nya ya. Untuk Bitcoin, mungkin kita lihat dari time frame 4 jam kali ya. Nah, untuk Bitcoin sekarang ini mengalami penurunan dalam beberapa candle terakhir, dan ini cukup normal karena memang dia sudah naik cukup tinggi ya. Dan ini persis dia ke reject di angka sekitar ya psikologi 50.000 lah. Jadi bisa dibilang memang ada resisten di sini, sempat kita sudah mention juga. Artinya mungkin Bitcoin akan harus konsolidasi dulu. Sebenarnya yang bagusnya nih kalau Bitcoin konsolidasi ini masih nggak apa-apa, asalkan mungkin jangan turun dari level ini 47.000 di neckline-nya ini gitu ya. Istilahnya kalau misalnya dia tes di sini masih nggak apa-apa. Karena kalau misalnya Bitcoin turun lagi, artinya ini supportnya udah berkurang gitu. Ini yang masih menjadi support. Kalau turun ya artinya ya supportnya udah sedikit jebol gitu ya. Dan itu pertama. Dan kita lihat juga masih ada resisten yang belum di break sama Bitcoin. Ini saya coba rapikan dulu. Nah, ini ada support, ada resisten yang belum di break, itu resisten yang di atas ini. Gitu ya, di atas yang warna putih ini. Untuk sekarang, kalau konfirmasi, kalau misalnya teman-teman mau beli pada saat aman itu, ya mungkin pada saat Bitcoin sudah break 53.000 dan retest. Nah, ini mungkin potensi yang paling oke untuk membeli Bitcoin atau membeli altcoins gitu. Ini konfirmasi kita mengalami buruan lagi, karena masih ada potensi nih. Walaupun misalnya kita naik ke atas, gitu ya. Ini salah satu skenario menurut saya ya. Walaupun misalnya kita berhasil breakout dari sini, kita mungkin retest di sini, kita masih bisa konsolidasi, kita tes lagi di sini gitu ya. Masih ada potensi di mana kita ke reject, karena ini menjadi resisten yang cukup kuat juga sih untuk Bitcoin gitu. Jadi teman-teman harus lihat juga, kalau misalnya udah profit, mungkin bisa mulai taking profit juga, seperti yang Luna, seperti Matic, mungkin seperti itu ya. Kembali lagi, decision di tangan kalian, teman-teman harus do your own research juga, dan disclaimer on ya. Itu saja video dari saya, mungkin update untuk Bitcoin dan beberapa altcoin, and see you in the next video. Bye-bye.